Di istana anak-anak, beberapa siluet duduk di antara mereka. Mengapa Tongping belum kembali? IQ pertama. Seorang lelaki tua dengan rambut mempesona, membuka mulutnya dan berkata rendah. Dia belum mendengar kabar darinya untuk saat ini. Mungkin beberapa masalah telah tertunda. Di sisinya, pembangkit tenaga listrik level suci dijawab. Kirim seseorang segera. Jatah kehormatan harus dikawal kembali hari ini. Penatua kedua mengerutkan kening, berbisik berteriak. Ya. Mendengar ini, pembangkit tenaga suci tingkat tinggi di sampingnya berbisik, dan pergi dengan cepat. Kecelakaan di pavilion Yao Bao telah diketahui oleh manajemen senior. Jatah ransum didedikasikan untuk keluarga pengorbanan darah. Oleh karena itu, mereka sangat ingin pergi ke desa Qianlong untuk mementaskan drama. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan identitas kedua orang itu? Setidaknya wanita senior, bukankah sulit untuk memeriksanya? Sepertinya dia berpikir lagi, dan tiba-tiba penatua kedua bertanya lagi. Ini. Belum ada kabar pastinya, kedua orang ini sepertinya muncul begitu saja. Di kota-kota sekitarnya, sama sekali tidak melihat mereka. Seseorang ragu-ragu sejenak, dan menjawab dengan jujur. Itu saja, toh mereka akan mati. Penatua kedua mengerutkan kening, dengan pancaran cahaya dingin di matanya, berkata dengan dingin. Hehe, kudengar kecantikannya cukup bagus. Saat dia ditangkap, beberapa saudara kita akan bisa menikmatinya. Siluet di sampingnya juga dikatakan dengan tawa dingin. Saat suaranya terdengar, ada suara tawa di aula samping. Baiklah, kalian semua kembali ke posisi masing-masing. Meskipun Penatua Agung bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, saya harus lebih memperhatikan. Saya tidak boleh membuat kesalahan saat ini. Hari ini, keluarga Tong kita akan menjadi terkenal setelah hari ini. Semua kekuatan Bloody Dominion akan dipimpin oleh kita. Penatua kedua melambaikan tangannya, berteriak dengan suara yang dalam. Ya, beberapa orang harus bernyanyi, dan segera bangun, dan perlahan keluar dari ruangan. Di Tongfu, keramaian sangat ramai dan sangat meriah. Jalan ucapan selamat juga memenuhi seluruh Tongfu dengan suasana meriah. Di atas puncak platform tinggi di aula, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan pakaian indah menghadap cangkir dengan satu tangan di tangan lainnya memberi hormat kepada tamu di bawah. Dia tampaknya menikmati komentar iri yang tak terhitung jumlahnya di wajah tua itu. Ada senyum kepuasan dalam perayaan itu, dan itu tidak pernah berhenti. Orang ini adalah Penatua Agung keluarga Tong, Tong Ze. Dia juga merupakan pilar utama keluarga Tong. Keluarga Tong dapat memiliki status seperti sekarang ini, dan sangat diperlukan untuk raksasa puncaknya. Patriark keluargaku akan datang. Di gerbang, pengumuman keras datang, dan aula yang bising menjadi sedikit sunyi. Jalur mata aneh menyapu ke arah gerbang. Yang di sini belum tahu hubungan antara Tong Jia dan Tong Family? Secara umum, antara dua keluarga hebat ini, tidak akan mengambil inisiatif untuk memberi selamat. Dan kali ini, bahkan patriark keluarga saya datang sendiri. Saya khawatir ada beberapa hal yang tidak diketahui. Saya mendengar bahwa serigala-serigala telah memakan jangkrik di pavilion Yao Bao. Ning Patriark datang ke sini kali ini secara langsung. Mungkin dia ingin mendapatkan wajahnya kembali? Bukan begitu. Ini terlalu tidak rasional. Meskipun kekuatan dua keluarga hebat mereka hampir sama, bagaimanapun juga ini adalah kota anak-anak. Omong kosong. Sejauh yang saya tahu, Penatua Agung keluarga Tong yang secara pribadi datang ke undangan dan mengatakan bahwa ada sesuatu untuk didiskusikan. Dan Patriark datang ke sini secara pribadi. Hehe. Kenapa menurut Kuning Patriark punya motif tersembunyi? Melihat siluet yang muncul di pintu, terdengar suara bisikan di belakang aula. Haha, Tong adalah penatua hebat, selamat. Saat sekelompok orang berkumpul, seorang pria parubaya yang cantik masuk dengan senyum di wajahnya, dan tersenyum penuh kasih kepada anak-anak di atas panggung. Hehe, Patriark datang ke sini secara pribadi, tolong. Tong juga tertawa melawan angin, menuntunnya ke kursi khusus di sampingnya. Meski kedua keluarga sedang sibuk, upaya dangkal ini masih harus dilakukan. Setelah berbicara dengan Tong Ze, ada jalur pengumuman di luar pintu. Sejumlah besar pemimpin yang kuat dengan reputasi baik di Bloodlands datang satu demi satu. Untuk sementara waktu, ini awalnya di aula yang ramai. Ada pertemuan pasukan di dekat 7-8 dari 10 di Bloodlands, yang sudah merupakan peristiwa langka. Melihat para tamu di aula, senyum di wajah Tong Ze semakin kuat dan kuat. Di antara tempat berdarah, hanya keluarga Tong yang dapat memiliki daya tarik ini. Bahkan jika mereka adalah keluarga, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Lakukan langkah ini. Pada saat ini, Qin Yichen dan Lei Yunyu juga masuk, karena undangannya tidak ditulis dengan nama, jadi mereka tidak diberitahu. Tetapi ketika mereka melihat undangan emas tanpa nama, seorang penjaga di pintu diam-diam berjalan menuju suatu tempat. Darahku akan datang. Saat Qin Yichen II melihat sekeliling, pengumuman keras datang lagi dari pintu. Setelah mendengar pengarahan ini, wajah tua Tong Ze mekar seperti bunga krisan. Lalu dia turun dari platform tinggi dan berjalan menuju gerbang secara langsung. Melihat gerakannya, mata Qin Yichen juga sedikit terpana.
Sebagai penatua agung keluarga Tong, dia secara pribadi dapat menyapanya. Setelah tanah darah, saya khawatir hanya ada satu tembakan besar dari kerabat berdarah. Di gerbang, kerumunan besar berkumpul, dan pemimpin kerumunan itu adalah seorang pria parubaya berjubah putih. Tubuhnya ramping dan penampilannya tampak sedikit muda. Ada sedikit ketidakpedulian di alisnya. Namun, meski begitu, sulit untuk menyembunyikan ketampanan dalam penampilannya. Tetapi dalam ketampanan ini, ada sedikit pembunuhan. Jelas, pria parubaya ini tidak semudah kelihatannya. Di tulangnya, saya khawatir dia juga seorang pembunuh yang tidak berkedip. Hal yang paling mencolok adalah posisi dada jubah pria parubaya ini, di mana garis merah tua menguraikan kata, darah, dan mata orang-orang terlihat seolah-olah merasa cukup kuat untuk menghancurkan pikiran mereka. Slaughter-Ki, look ekstra aneh. Di sekeliling, jalan memandang ke arah mata pria parubaya ini penuh dengan kekaguman. Tong berpartisipasi dalam Master Siamantian. Tuhan tidak menyangka bahwa orang dewasa akan datang sendiri. Itu benar-benar membuat keluarga Tong kita berkembang. Melihat pria parubaya ini, Tong Ze semakin tersenyum. Pujiannya tertawa terbahak-bahak diberi hormat.